Selamat siang dan tetap semangat ya. Oke, bertemu lagi kita dalam mata kuliah perilaku konsumen dan kali ini kita akan membahas mengenai konsumen dalam lingkungan sosial dan budayanya. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih mengetahui lebih banyak lagi mengenai kelas-kelas sosial. Nah, jadi kelas sosial ini sebenarnya sudah kita tahu gitu kan, sudah dipelajari sejak dulu zaman mungkin semenjak SMP SMA itu pasti ada membahas mengenai kelas sosial. Ini berkaitan dengan mata kuliah mata pelajaran sosiologi ya. Nah, di situ biasanya dijelaskan mengenai bentuk struktur kelas dan stratifikasi sosial yang ada di semua masyarakat. Nah, dalam masyarakat modern biasanya pertunjukan adanya kelas sosial itu adalah dengan adanya kenyataan yang umumnya bahwa biasanya orang yang berpendidikan lebih baik atau mempunyai pekerjaan yang lebih bermartabat seperti menjadi dokter, pengacara, itu sering lebih dihargai daripada mereka yang menjadi pengemudi truk atau buruh tani. Dan hal ini terjadi karena apa? Karena adanya kepentingan kesejahteraan di tingkat masyarakat. Nah, kemudian ditambah lagi bahwa sebagaimana terjadi berbagai macam perbedaan baik dalam nilai, sikap, kemudian perilaku di antara anggota berbagai kelas sosial, begitu kan. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi apa sih yang dimaksud dengan kelas sosial seperti itu ya. Nah, kita akan bahas di materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Oke, nah di sini kita akan membahas mengenai kelas sosial. Jadi biasanya itu kelas sosial itu dianggap satu rangkaian kesatuan di mana serangkaian posisi sosial di mana setiap anggota masyarakat itu ditempatkan gitu. Jadi lebih jelasnya seperti ini. Nah, kelas sosial itu adalah pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki atau status kelas yang berbeda gitu kan. Hierarki itu tingkatan ya. Nah, sehingga para anggota setiap kelas secara relatif itu mempunyai status yang sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi. Nah, itu adalah gambaran apa itu kelas sosial. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai kelas sosial dan status sosial. Dan di sini para peneliti itu seringkali mengukur kelas sosial dari sudut status sosialnya, yaitu dengan membatasi setiap kelas sosial dengan banyaknya status yang dipunyai para anggota dibandingkan dengan dipunyai para anggota kelas sosial lainnya. Nah, dalam penelitian kelas sosial atau di sosiologi itu biasa disebut dengan stratifikasi sosial. Nah, di sini status sering dianggap sebagai penggolongan relatif para anggota setiap kelas sosial dari segi faktor-faktor tertentu. Faktor status tertentu misalnya ini kekayaan, kekuasaan, dan martabat. Nah, kekayaan itu relatif ya, jadi biasanya dilihat dari segi banyaknya aset ekonominya. Kemudian kekuasaan itu biasa dilihat dari tingkat pilihan atau pengaruh pribadi terhadap orang lain. Dan kemudian martabat itu biasa dilihat dari tingkat pengakuan yang diperoleh dari orang lain. Dan 3 faktor ini yang biasanya sering digunakan untuk menilai kelas sosial. Nah, ketika pertimbangan perilaku konsumen dan tiket pasar, status paling sering ditentukan dari sudut satu variabel demografisnya atau yang cocok lah, misalnya ya lebih tepat tentang sosioekonomi. Misalnya
melalui penghasilan keluarga, status pekerjaan, kemudian pencapaian pendidikan. Nah, variabel-variabel sosial ekonomi ini sebagai gambaran dari status yang digunakan sehari-hari oleh para praktisi pemasaran untuk mengukur kelas sosial. Dan ini akan ada kaitannya dengan perilaku konsumennya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai profil gaya hidup kelas sosial. Nah, biasanya di sini peneliti konsumen itu menemukan bahwa setiap kelas sosial itu ada faktor-faktor tertentu atau gaya tertentu yang cenderung membedakan, begitu kan. Nah, baik itu tentang kepercayaan, sikap, dan perilaku bersama. Jadi, kecenderungannya itu membedakan setiap kelas dari anggota kelas sosial lainnya. Nah, misalnya berkaitan dengan kepercayaan. Kalau kita lihat bahwa masyarakat kelas atas itu seringkali percaya bahwa dengan menggunakan brand-brand terkenal, ternama, mereka akan percaya bahwa kualitas dari produk tersebut sangat baik begitu. Kemudian mereka lebih percaya bahwa brand-brand tertentu itu mempengaruhi status atau martabat mereka, begitu kan? Karena dari pilihan misalnya merek jam tangan yang digunakan, merek tas yang dipakai, bahkan mobil yang dipakai begitu. Nah, berbeda dengan masyarakat di kelas menengah bawah, gitu kan? Mungkin akan berbeda karena apa, dari segi kepercayaan, bahwa misalnya ya tentu dari segi kepercayaan ini mereka menggunakan produk yang biasa-biasa saja mereka bisa gunakan, begitu kan. Kemudian mereka juga mematok itu berdasarkan dari kemampuan mereka sendiri, begitu kan. Nah, ini yang menjadi sebuah perilaku. Nah, sehingga dari perilaku baik itu kelas sosial di atas atau menengah itu akan menjadi salah satu faktor yang menentukan bagaimana si produsen itu memproduksi suatu barang. Mereka akan menyesuaikan kebutuhan dari si konsumen atas, menengah maupun yang bawah, seperti itu. Nah, hal yang menarik juga bahwa dengan adanya gaya hidup kelas sosial ini, biasanya supaya masyarakat itu juga merasakan, gitu kan. Terkadang hal yang menariknya di sini, biasa itu produsen itu supaya setiap individu itu merasakan bahwa dia memunculkan rasa bahwa si konsumen yang dari kelas menengah bawah itu merasakan kehidupan seperti layaknya kelas menengah atas. Biasanya para produsen ini memasukkan simbol-simbol keanggotaan kelas yang lebih tinggi sebagai produk maupun sebagai hiasan dalam iklan yang ditargetkan pada konsumen tertentu, begitu kan. Nah, kalau misalnya kalian coba perhatikan merek Gucci, Chanel, itu produk-produk mahal kelas atas biasanya digunakan, kan. Namun sekarang produsen itu jeli, itu dicomot, kemudian mereka gunakan untuk menjual produk mereka, sehingga dari segi modelnya itu, wah, ini produk Gucci sekali, atau apalagi ya, banyak sekali yang digunakan oleh produsen untuk bagaimana si konsumen itu merasakan bahwa mereka juga bisa menggunakan produk itu, walaupun secara kualitas ataupun secara dari segi harga itu sangat jauh berbeda. Nah, seperti itu. Hal selanjutnya ada berkaitan dengan penerapan kelas sosial ke perilaku konsumen yang dipilih, di mana di sini kita berkaitan dengan
hasil temuan dari para peneliti. Jadi mereka akan memberikan gambaran yang luas mengenai nilai-nilai dan sikap dan perilaku yang membedakan para anggota di berbagai kelas sosial. Jadi mungkin ini lebih ke temuan dari riset atau penelitian yang dihasilkan oleh para sosioekonomi gitu. Oke, yang pertama itu pakaian, mode, dan berbelanja. Dan ini merupakan hal yang lumrah begitu ya, dan kebanyakan itu dilakukan oleh baik perempuan maupun laki-laki, tapi kebanyakannya sih perempuan ya. Nah, jadi ada seorang filosof Yunani itu tuh pernah berkata begini, kenalilah diri Anda dan kemudian perintahlah diri Anda sesuai dengan itu. Perintahlah diri Anda sesuai itu. Nah, ini seringkali dikaitkan dengan para produsen yang memasarkan pakaian. Karena apa? Karena kebanyakan orang berpakaian itu menyesuaikan dengan citra diri mereka. Nah, termasuk persepsi mengenai keanggotaan kelas sosial mereka sendiri. Nah, jadi biasanya para anggota atau berbagai kelas sosial tertentu itu berbeda sudut pandangnya dalam menilai suatu mode gitu ya. Karena itu disesuaikan dengan selera mereka. Misalnya mereka yang dari kelas menengah ke bawah itu senang sekali dengan baju kaos yang sederhana ataupun tanpa menggunakan merek yang terkenal, seperti itu mereka sudah senang, yang penting nyaman aja dipakai. Nah, berbeda dengan mereka yang mungkin saja yang kelas atas, mereka akan menggunakan pakaian yang mahal dengan brand tertentu. Nah, selain itu, kelas menengah bawah juga biasanya akan senang dengan sesuatu hal yang disenanginya. Misalnya dia ngefans sama satu artis, kemudian dan itu fotonya itu ada di gambar bajunya, mungkin seperti itu. Kemudian untuk konsumen brand mereka akan senang dengan brand-brand tertentu, misalnya dengan brandnya Nike, kemudian brand-brand terkenal luar negeri lah, apalagi itu Adidas, Converse. Nah, para konsumen ini adalah target utama barang-barang berlisensi. Kenapa saya bilang barang berlisensi? Karena kalian ketahui bahwa produk yang saya sebutkan tadi itu adalah brand-brand ternama dan harganya fantastis begitu. Dan sebaliknya para konsumen kelas atas mungkin membeli pakaian yang tidak mencantumkan ciri pendukung seperti yang di atas, tapi para konsumen kelas atas juga mencari pakaian dengan corak yang lebih halus, seperti semacam mungkin mereka lebih ke tidak lagi melihat brandnya, tapi melihat kenyamanan dari produk tersebut. Walaupun harganya selangit, dia akan tetap beli. Karena apa? Karena dia mencari kualitas dari produk tersebut gitu. Nah, misalnya di Asia itu kalau kita amati, orang memakai pakaian luar dengan label perancang yang sangat terkenal masih melekat pada lengan jasnya. Nah, ini merupakan tanda status atau kesanggupan membeli pakaian mewah yang mahal. Dan lebih banyak penelitian dibutuhkan untuk mempelajari hubungan antara perilaku pembeli yang berkaitan dengan penampilan dengan keanggotaan kelas sosial. Jadi seringkali ada yang dan mungkin ada yang biasa membeli pakaian yang bermerek, itu biasa ada labelnya yang masih nampak, dan itu menandakan bahwa kemampuan seseorang untuk membeli gitu kan. Nah, itu menunjukkan perilaku konsumennya. Nah, Kemudian selanjutnya adalah pencarian waktu senggang. Pencarian waktu senggang ini sama saja dengan memanfaatkan waktu luang ya. Nah, biasanya para kalau sosial tertentu itu memanfaatkan waktu senggangnya, misalnya mereka memanfaatkan waktunya untuk nonton bioskop,
main golf, kemudian badminton dan sebagainya. Kemudian dari segi itu kelas sosial yang lainnya juga memanfaatkan waktu senggangnya dengan mungkin lebih meningkatkan keterampilannya atau membuka kedai minuman, kemudian atau sebagian orang memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari kerja sampingan, dan itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh produsen untuk mengetahui bagaimana apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di kelas-kelas tertentu seperti itu. Selanjutnya adalah simpanan, pengeluaran, dan kredit. Nah, simpanan, pengeluaran, dan pemakaian kartu kredit itu nampaknya ada hubungannya dengan kedudukan kelas sosial. Kenapa? Karena para konsumen kelas-kelas atas itu lebih berorientasi ke masa depan dan yakin terhadap kepandaian mereka dalam mengatur keuangan. Jadi mereka lebih bersedia menanamkan uang mereka dalam asuransi, saham, dan perumahan. Nah, sebagai perbandingannya, para konsumen kelas bawah lebih memperhatikan kepuasan yang langsung dirasakan. Jika mereka menabung, mereka terutama lebih memperhatikan keamanan dan jaminan. Nah, karena itu tidaklah mengherankan jika sampai pada saat ini pemakaian kartu kredit bank itu para anggota kelas sosial yang lebih rendah cenderung menggunakan kartu kredit bank mereka untuk membeli dengan cicilan, sedangkan para anggota kelas sosial atas itu membayar tagihan kartu kredit mereka secara penuh setiap bulan. Nah, dengan itu bahwa para pembeli kelas bawah cenderung menggunakan kartu kredit mereka untuk beli sekarang dan bayar belakangan, ya kan? Nah, untuk barang-barang yang tidak mungkin dapat mereka beli selain dengan cara demikian. Sedangkan para pembeli kelas atas menggunakan kartu kredit mereka sebagai pengganti yang menyenangkan dari uang kontan. Seperti itu. Jadi berbeda ya. Selanjutnya adalah kelas sosial dan komunikasi. Nah, pengelompokan kelas sosial berbeda dari sudut kebiasaan media mereka dan bagaimana mereka menyampaikan penerimaan komunikasi. Nah, pengetahuan mengenai perbedaan ini mungkin menjadi salah satu target bagi pemasar untuk menentukan kelas sosialnya. Nah, jadi biasanya itu kalau dilihat dari para konsumen kelas bawah itu cenderung mengelukiskan dalam istilah-istilah lebih ke pribadi begitu kan. Namun kalau yang kelas atas itu lebih mereka menggambarkan pengalaman mereka lebih cenderung berbeda. Berbedanya seperti apa sih? Nah, biasanya kalau kelas bawah itu ditanya, kamu biasa beli pakaian di mana? Ya, ada yang biasanya beli di pasar loak, ada yang beli di pasar tradisional atau di pasar Bengkayang, atau seperti ini saya gambarkan. Misalnya nih, masyarakat bawah, menengah dengan masyarakat atas. Kalau ditanya biasa berbelanja di mana, masyarakat bawah akan menjawab, kami biasa belanja di pasar Bengkayang, pasar tengah Bengkayang, begitu kan. Nah, karena apa? Karena disesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah, berbeda dengan masyarakat yang kalau boleh dikatakan ekonominya di atas ya. Mereka akan berkata mereka akan biasanya saya belanja di mall, begitu kan. Kadang kalau tidak di Singkawang, di Pontianak. Kemudian saya senang belanja di sana karena saya kualitasnya itu terjamin. Nah, berbeda sekali. Nah, ini menjadi target pemasar untuk menentukan siapa sih yang sebenarnya konsumennya itu, gitu kan. Nah, itu kenapa perilaku konsumen itu erat kaitannya dengan kelas sosial. Oke, sampai di sini paham? Saya harap paham ya. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi seperti biasa, namun pada saat diskusi itu akan kita bagi beberapa sesi pertanyaan, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab bersama-sama dan kita bahas bersama-sama. Jadi tidak seperti dulu ya. Jadi semua sudah mengajukan pertanyaan sekian banyak, jadi tidak ada yang ketinggalan ketika dijawab. Dan saya ingin partisipasi
partisipasi kalian semuanya dalam mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Walaupun pada saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi saya yakin kalian tetap semangat dan selalu sehat ya. Jaga diri kalian baik-baik, tetap gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Hindari tempat-tempat yang ramai. Oke, selamat siang semuanya.